Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasikan oleh tubuh. Untuk keperluannya, semua makhluk hidup memerlukan bahan makanan. Bahan makanan ini diperlukan untuk sintesis bahan sel dan untuk mendapatkan energi. Nah, demikian juga dengan mikroorganisme. Untuk kehidupannya, ia membutuhkan bahan-bahan organik dan anorganik dari lingkungannya. Bahan-bahan tersebut disebut dengan nutrien atau zat gizi, sedang proses penyerapannya disebut dengan nutrisi. Selanjutnya, mengapa mikroba membutuhkan nutrisi? Yaitu untuk mendapatkan energi, aktivitas metabolisme, dan komponen sel baru, sehingga mikroba dapat melakukan keberlangsungan pertumbuhan dan replikasi. Adapun fungsi-fungsi nutrisi bagi mikroorganisme, yang pertama yaitu hidrogen sebagai penyusun air sel dan bahan organik sel, oksigen sebagai penyusun air sel, bahan organik sel sebagai O2 dan sebagai aseptor elektron dalam resepsi aerob, karbon sebagai penyusun bahan organik sel, nitrogen sebagai penyusun protein, asam nuklein, dan koenzim, sulfur sebagai penyusun protein dan beberapa koenzim, fosfat sebagai penyusun asam nuklein, fosfolipid, dan koenzim, potasium sebagai kofaktor beberapa enzim, magnesium sebagai kation seluler, kofaktor anorganik untuk enzimatik, dan sebagai pengikatan enzim pada substrat dan penyusun klorofil. Mangan sebagai kofaktor anorganik untuk beberapa enzim, kadang sebagai pengganti magnesium. Kalsium sebagai kation seluler, kofaktor untuk beberapa enzim, dan besi sebagai penyusun sitokrom dan protein, dan sebagai kofaktor untuk sejumlah enzim. CO, Cu, Zn, dan MO sebagai penyusun vitamin B12 dan derivatnya, dan sebagai unsur anorganik penyusun enzim. Macam-macam nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dibedakan atas dua, makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi adalah nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh mikroba dalam jumlah yang besar. Komponen-komponen yang termasuk dalam kelompok ini yaitu karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfat, sulfur, potasium, kalsium, magnesium, dan besi. Sedangkan mikronutrisi adalah nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh mikroba dalam jumlah yang sedikit. Unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok ini yaitu seng, kolbat, mangan, molibdenum, nikel, dan tembaga. Mikronutrisi ini berada di dalam enzim yang berperan sebagai katalisator reaksi serta membantu mempertahankan struktur penyusun protein sebagai penyusun enzim. Adapun penggolongan mikroorganisme berdasarkan nutrisi dan oksigen. Yang pertama, berdasarkan sumber karbon. Berdasarkan atas kebutuhan karbon, jasad dibedakan menjadi jasad ototrof dan heterotrof. Jasad ototrof ialah jasad yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk anorganik, misalnya CO2 dan senyawa karbonat. Jasad heterotrof ialah jasad yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, jasad dapat digolongkan dalam jasad aerob, anaerob, mikroaerob, anaerob fakultatif, dan kapnofil. Pertumbuhan mikroba di dalam media cair dapat menunjukkan sifat berdasarkan kebutuhan oksigen. Obligat aerob fakultatif anaerob, obligat anaerob aerotoleran atau anaerob mikroaerofil jasad aerob ialah jasad yang menggunakan oksigen bebas atau O2 sebagai satu-satunya aseptor hidrogen yang terakhir dalam proses respirasinya. Selanjutnya yang ketiga ada berdasarkan elektron. Elektron yang diperlukan dalam proses kimia dalam tubuh dapat diperoleh oleh mikroba dari beberapa sumber, sehingga mikroba dibedakan menjadi dua, yaitu litotrof dan organotrof. Berdasarkan sumber elektron yang didapatkannya, litotrof adalah mikroba yang menggunakan senyawa ion organik sebagai sumber elektron, sedangkan organotrof adalah mikroba yang menggunakan molekul-molekul organik sebagai organik.
Selanjutnya, yang keempat itu ada berdasarkan sumber energi. Berdasarkan sumber energi, jasad dibedakan menjadi jasad fototrof jika menggunakan cahaya dan kemotrof jika menggunakan energi dan reaksi kimia. Jika berdasarkan atas sumber energi dan karbonnya, maka dikenal jasad fototrof, fotoheterotrof, kemototrof, dan kemoheterotrof. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel, yaitu memiliki 4 jasad. Jasad yang pertama yaitu fototrof, sumber karbonnya zat organik, sumber energinya cahaya matahari. Jasad yang kedua fotoheterotrof, sumber karbonnya zat organik, sumber energinya cahaya matahari. Jasad yang ketiga ada kemotrof, sumber karbonnya zat organik, sumber energinya oksidasi zat organik. Jasad yang keempat ada kemoheterotrof, sumber karbonnya yaitu zat organik dan sumber energinya oksidasi zat organik. Adapun kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu nutrisi mikroorganisme adalah zat-zat yang dibutuhkan mikroba untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Mikroorganisme dapat tumbuh jika terdapat nutrisi yang cukup serta lingkungan pertumbuhan yang menguntungkan. Nutrisi yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroorganisme terdapat pada media yang khusus.